Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manna Salwa dengan NIM 23029023. Baik, di sini saya akan menjelaskan rancangan media saya, yaitu media blog Al-Jabar, untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Maulani Mutiarani SPD MPD. Baik, sebelum masuk pada konsep rancangan dari media blog Al-Jabar ini, terlebih dahulu kita harus paham dan tahu apa itu blok Al-Jabar. Blok Al-Jabar merupakan alat peraga berupa model geometri yang digunakan untuk mengkonkretkan pengertian variabel dan konstanta dalam Al-Jabar yang merupakan konsep abstrak. Blok Al-Jabar ini juga merupakan model geometri karena alat ini berupa blok yang berbentuk bangun geometri, yaitu persegi dan persegi panjang. Dan penggunaan alat ini juga mengacu pada prinsip-prinsip yang ada dalam geometri, yaitu konsep luas, panjang, dan lebar. Berikut adalah tujuan dari media blok Al-Jabar, diantaranya yang pertama, memahami konsep Al-Jabar secara visual. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya yaitu memvisualisasikan persamaan dan ketidaksetaraan. Kemudian aturan penggunaan pada media blok Al-Jabar. Yang pertama yaitu susun blok-blok dengan rapi dan teratur. Yang kedua, gunakan blok-blok untuk mewakili variabel dan konstanta. Yang ketiga, operasikan blok-blok sesuai dengan operasi hitung. Yang keempat, periksa keseimbangan persamaan dan hasil operasinya. Selanjutnya yaitu aturan pada operasi media blok Al-Jabar ini. Yang pertama, pada penjumlahan blok-blok ditentukan, pada pengurangan blok-blok dikurangi, pada pembagian blok-blok dibagi menjadi kelompok, pada perkalian blok-blok disusun secara horizontal, dan jika blok dengan warna berbeda disatukan, maka hasil yang sama dengan nol. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media blok Al-Jabar ini. Yang pertama yaitu gunting, stropom, lem atau double tip, pisau, penggaris, serta kertas origami. Kemudian langkah-langkah pembuatan media blok Al-Jabar. Yang pertama, buatlah blok pertama dengan ukuran yang diinginkan sehingga membentuk persegi. Di sini saya membuat ukurannya 12 cm x 12 cm. Setelah itu, potonglah blok yang sudah dibentuk sebelumnya. Yang kedua, selanjutnya buatlah blok kedua dengan ukuran 12 cm x 3 cm untuk membentuk suatu persegi panjang. Setelah itu, potonglah blok yang sudah dibentuk sebelumnya. Yang ketiga, kemudian buatlah blok ketiga dengan ukuran 3 cm x 3 cm dengan konsep yang sama dengan blok sebelumnya. Yang terakhir, kemudian gunting dan tempelkan kertas origami sesuai dengan ukuran blok sehingga menjadi seperti gambar di bawah ini. Berikut adalah bentuk dan konsep media blok Al-Jabar yang saya buat. Bagaimana sih cara penggunaan dari media blok Al-Jabar? Cara penggunaan dari media blok Al-Jabar ini, di sini kita misalkan persegi besar dengan warna biru sama dengan koefisien x kuadrat, persegi besar dengan warna merah adalah koefisien negatif x kuadrat, persegi panjang berwarna hijau adalah koefisien x, persegi panjang berwarna merah adalah koefisien negatif x, persegi kecil berwarna oranye adalah koefisien positif 1, serta persegi kecil berwarna merah adalah koefisien negatif 1. Untuk cara kerja pada media blok Al-Jabar ini, yang pertama, misalnya kita diberikan soal, kita dapat menggunakan blok untuk membangun ekspresi Al-Jabar sesuai dengan soal tersebut. Yang kedua, kita dapat menggunakan blok untuk mewakili variabel dan konstanta pada soal sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, kita dapat melakukan operasi hitung sesuai dengan soal yang diberikan, sesuai dengan aturan operasi yang sudah ada. Dan pada media blok Al-Jabar ini,
Selain dari operasi perhitungan, media blok aljabar ini juga dapat menyelesaikan soal dalam bentuk pemfaktoran. Dari soal kita dapat mengambil blok satuan yang berwarna oranye sebanyak 4 blok. Kemudian karena ditambah dengan negatif 2, maka kita tambahkan atau tumpukan dengan blok berwarna merah sebanyak 2 blok. Dari aturan operasi yang sudah ada, dapat kita simpulkan jika blok oranye bertemu atau dipasangkan dengan blok merah, maka hasilnya akan sama dengan 0, karena dari ketentuannya berarti menjadi 1 ditambah min 1, yang dimana hasilnya adalah sama dengan 0. Jadi hasil dari 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2. Selanjutnya soal yang kedua, dimana dari soal diketahui bahwa kita membutuhkan satu buah blok X kuadrat, 2 buah blok X, dan 1 buah blok satuan. Dan untuk menentukan faktor persamaan kuadrat dari soal ini, kita dapat menyatukan blok-blok ini menjadi bentuk persegi atau persegi panjang. Kita susun menjadi sebuah bentuk persegi atau persegi panjang. Setelah itu, bagaimana cara kita menentukan faktor dari persamaan kuadrat tersebut? Di sini kita dapat mengaplikasikannya menggunakan rumus luas dari bangun datar yang terbentuk, di mana di sini bangun datar yang terbentuk adalah bentuk bangun datar persegi, di mana luas dari bangun datar persegi adalah sisi kali sisi. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan sisi dari bentuk persegi ini, di sini terdapat satu buah blok X yang dimana panjang dari blok X bernilai X, dan terdapat satu satuan dari sisi. Maka nilai dari sisi persegi ini adalah X ditambah 1. Begitu juga untuk sisi lainnya adalah X ditambah 1. Sehingga faktor dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0 adalah X ditambah 1 dikali X ditambah 1. Baik, sekian dari penjelasan konsep dan rancangan media blok aljabar yang saya buat. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.